Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian, setiap muslim tentu menginginkan bekal yang dapat menuntunnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan petunjuk dan nasihat langsung dari beliau yang jika diterima dan dilaksanakan dengan baik, dapat menjadi jalan menuju keselamatan sejati. Nasihat-nasihat tersebut tidak hanya menyentuh aspek ibadah, tetapi juga meliputi cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, serta bagaimana kita menghadapi takdir hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sumber utama petunjuk tersebut terdapat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan pentingnya menjaga diri dari godaan dunia yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Beliau memberikan nasihat-nasihat yang dalam bentuknya sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam dan luas. Salah satu tujuan dari nasihat-nasihat ini adalah agar umat Islam dapat hidup dengan penuh keberkahan dan menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Nasihat-nasihat tersebut tidak hanya berlaku untuk zaman beliau, tetapi juga relevan untuk kita saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas 5 nasihat utama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal hidup agar selamat dunia dan akhirat. Nasihat-nasihat ini berasal dari hadis-hadis yang sahih dan dapat dijadikan pedoman hidup untuk membentuk pribadi yang lebih baik dalam agama, sosial, dan akhlak. Setiap nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung pesan yang sangat dalam, yang jika dipahami dan diterapkan, akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan menjadikan kita pribadi yang penuh berkah. 1. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Nasihat pertama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjaga diri dari segala bentuk keharaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini mengingatkan kita bahwa menjaga diri dari keharaman bukan hanya tentang menjauhi apa yang dilarang Allah dalam konteks materi atau dunia, tetapi juga tentang menjaga hati dan pikiran kita agar tidak terjerumus dalam dosa dan perilaku yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai godaan yang sering kali datang dalam bentuk yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan bisa jadi menguntungkan di dunia. Misalnya, dalam konteks makanan dan minuman, banyak di antara kita yang tergoda untuk mengonsumsi barang-barang yang jelas-jelas haram, seperti makanan yang tidak halal, alkohol, atau barang-barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa dengan menghindari segala bentuk keharaman, kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah dengan tulus dan khusyuk. Menghindari keharaman juga berarti kita harus memperhatikan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan syariat, seperti berbohong, mencuri, atau berzina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seorang mukmin tidaklah berzina, mencuri, dan meminum khamar. Ini menunjukkan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, meskipun mungkin tampak tidak langsung merugikan orang lain, tetap akan merusak hati kita dan membuat kita jauh dari jalan Allah. Seorang mukmin yang menjaga diri dari hal-hal yang haram akan lebih fokus dalam ibadah dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Lebih jauh lagi,
Ketika kita menjaga diri dari hal-hal yang haram, kita juga menjaga diri kita dari gangguan spiritual yang dapat menghalangi kelancaran ibadah kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuh itu akan merasa kesulitan dan keberatannya dalam melakukan ibadah jika tubuh tersebut tercemar dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, menjaga diri dari keharaman bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kebersihan spiritual yang mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Dengan menjaga diri dari hal-hal yang haram, kita akan menjadi pribadi yang lebih beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. 2. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Nasihat kedua yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk ridho dengan takdir Allah. Ridho kepada takdir adalah tanda iman yang sempurna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberi sesuatu, maka ridolah dengan pemberiannya, niscaya dia akan menjadi orang yang paling kaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan kekayaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi lebih kepada bagaimana kita menerima dan bersyukur dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dalam hidup ini, kita sering merasa kecewa atau tidak puas dengan apa yang kita miliki, baik itu dalam bentuk harta, pekerjaan, keluarga, atau bahkan kondisi kesehatan kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa orang yang ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadanya akan merasakan kedamaian dalam hati dan merasa kaya, meskipun secara fisik atau materi mungkin tidak banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah berikan kepada mereka sesuatu yang baik, maka janganlah mereka menyesalinya. Rasa ridho ini bukan berarti kita pasif atau tidak berusaha. Sebaliknya, ridho kepada takdir Allah mengajarkan kita untuk tetap berusaha sebaik mungkin dan berdoa, namun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ridho ini berarti kita menerima segala yang terjadi sebagai bagian dari ujian atau pemberian dari Allah yang pasti memiliki hikmah di baliknya. Sifat ridho inilah yang menjadikan seseorang menjadi orang yang paling kaya, karena ia tidak terjerat dalam kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap apa yang telah diberikan. Tentu saja, ridho bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Islam mengajarkan kita untuk selalu berikhtiar sebaik mungkin dalam segala hal. Namun, ketika hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan, kita harus mampu menerima dengan lapang dada dan bersyukur. Ketika kita menerima takdir dengan penuh keyakinan bahwa Allah memberi yang terbaik untuk kita, maka kita akan merasa kaya dalam hati dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, meskipun secara materi mungkin tidak banyak. 3. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Nasihat ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam Islam, hubungan dengan tetangga memiliki posisi yang sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan berbuat baik kepada tetangga sebagai salah satu tanda keimanan yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa amal kebaikan kita tidak hanya dinilai dari ibadah kepada Allah, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang di sekitar kita, termasuk tetangga. Tetangga dalam Islam bukan hanya orang yang tinggal di samping rumah kita, tetapi setiap orang yang berada di sekitar kita, bahkan mereka yang tidak seiman dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama atau suku. Berbuat baik kepada tetangga bisa dalam bentuk apapun, mulai dari memberi salam, menolong mereka yang membutuhkan, membantu mereka dalam kesulitan, hingga memberikan hadiah atau makanan yang kita miliki. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa hak tetangga itu harus dipenuhi. Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua,
kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Berbuat baik kepada tetangga tidak hanya membawa manfaat bagi mereka, tetapi juga bagi kita sebagai individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dengan berbuat baik kepada tetangga, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi mukmin yang sejati. Lebih dari itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga juga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Ketika setiap orang saling peduli dan saling membantu, maka terciptalah suasana yang penuh kasih sayang dan kehangatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga tidak hanya membawa kebaikan bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. 4. Cintailah untuk saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang Muslim. Nasihat keempat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mencintai sesama Muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah salah satu ajaran dasar dalam Islam yang mengajarkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita seiman. Cinta kepada sesama Muslim tidak hanya terwujud dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau selalu peduli terhadap kesejahteraan umatnya. Beliau tidak pernah memandang rendah atau mengabaikan orang lain, bahkan beliau senantiasa mendorong umatnya untuk saling membantu dalam segala hal. Cinta kepada saudara seiman berarti kita menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka, sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita sendiri. Cinta ini juga berarti kita selalu ingin melihat saudara kita dalam keadaan baik, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Ketika saudara kita dalam kesulitan, kita akan berusaha membantu mereka. Ketika mereka membutuhkan nasihat atau dukungan, kita akan siap untuk memberikan itu. Dan ketika mereka bahagia, kita turut merasakan kebahagiaan tersebut. Ini adalah wujud dari kasih sayang yang tulus antar sesama Muslim yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai sesama Muslim sebagaimana kita mencintai diri sendiri, kita akan menciptakan ikatan ukhuwah yang kuat di antara umat Islam. Persatuan dan kesatuan umat Islam akan semakin kokoh karena setiap individu selalu memperhatikan dan menjaga kebahagiaan sesama. Inilah ciri-ciri orang yang sejati dalam iman, yang selalu berusaha mencintai dan membantu saudaranya. 5. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nasihat terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenai larangan untuk banyak tertawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati." Hadis riwayat Tirmizi. Tertawa dalam Islam tidak dilarang, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita tidak berlebihan dalam tertawa. Ketika kita terlalu banyak tertawa, kita bisa kehilangan kedalaman hati dan melupakan tujuan hidup yang lebih penting, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Banyak tertawa dapat membuat hati menjadi keras, sehingga kita kehilangan rasa takut kepada Allah. Selain itu, terlalu banyak tertawa dapat membuat seseorang teralihkan dari hal-hal yang lebih serius, seperti memperhatikan nasihat agama dan mengingat akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai pribadi yang sangat serius dalam menjalani hidup, tetapi tetap memiliki sifat yang lembut dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Beliau tidak banyak tertawa, namun selalu memberikan teladan yang baik bagi umat Islam. Oleh karena itu, meskipun tertawa itu bisa menjadi sarana untuk menghibur diri, kita perlu mengatur jumlahnya. Kita harus tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan, tidak berlebihan dalam tertawa,
dan lebih banyak memperhatikan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Tertawa yang berlebihan juga dapat menurunkan kualitas ibadah kita, karena kita mungkin akan lupa akan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah relevan dan berharga sebagai bekal hidup kita di dunia ini. 5 nasihat yang telah dijelaskan, yaitu menjaga diri dari keharaman, ridho dengan takdir Allah, berbuat baik kepada tetangga, mencintai sesama muslim, dan tidak terlalu banyak tertawa, semuanya saling berhubungan dan bertujuan untuk membentuk pribadi yang lebih baik, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun sesama umat manusia. Sebagai umat Islam, kita seharusnya senantiasa berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti petunjuk dan nasihat dari beliau, kita akan mampu meraih kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, kita juga akan memperoleh banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah untuk dapat mengamalkan nasihat-nasihat mulia ini. Semoga kita menjadi umat yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, serta senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Dengan demikian, kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.